Mahasiswa dan mahasiswi yang terkasih, hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita dan tema hari ini adalah pewahyuan sebagaimana yang menjadi ajaran dari gereja. Ya, dalam hal ini adalah apa yang disampaikan oleh Konsili Trinte, Konsili Vatikan pertama dan Konsili Vatikan yang kedua. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, dan saya akan membesarkannya. Ya, pewahyuan menurut ajaran gereja ya, dalam hal ini adalah Konsili Trinte, Konsili Vatikan pertama dan Konsili Vatikan yang kedua. Kita mulai dari yang pertama dari Konsili Trinte. Pewahyuan dalam Konsili Trinte. Konsili Trinte sendiri diadakan pada tahun 1545 sampai 1563. Konsili Trinte waktu itu diadakan dalam konteks ketika gereja berhadapan dengan kaum reformator. Nah, dalam Konsili Trinte ini tidak disebut secara eksplisit istilah pewahyuan. Trinte menampilkan wahyu sebagai isi dari suatu komunikasi, tentu saja isi dari komunikasi yang tidak dibangun oleh Allah sendiri. Ya. Dalam hal ini adalah Injil atau kabar gembira, yaitu kabar keselamatan yang dijanjikan melalui para nabi, dinyatakan oleh Kristus, diajarkan oleh para rasul, dipercayakan kepada gereja dan dijaga atau dibela olehnya, maksudnya oleh gereja. Doktrin kebenaran tentang keselamatan dan hukum moral gereja diilhami dari kitab suci dan dalam tradisi-tradisi tidak tertulis. Yang diberi garis miring atau dicetak miring, minta tolong diperhatikan di sini adalah kitab suci dan tradisi-tradisi tak tertulis. Pertanyaan bagi kita mungkin kenapa kok disebut tradisi-tradisi tak tertulis? Kita ingat bahwa Konsili Trinte konteksnya adalah berhadapan dengan kaum reformator. Misalnya Luther dengan sola scripturanya. Berarti ya apa yang diimani, apa yang dipercaya adalah hanya yang tertulis di dalam kitab suci, ya. Sedangkan tradisi dengan T besar atau kemudian tradisi dengan T besar tadi lalu akan tampak di dalam tradisi-tradisi yang tak tertulis itu tidak diakui di dalam atau ditolak di dalam gereja reformator, ya. Tetapi di sini Konsili Trinte kemudian menyebutkan keduanya, ya, baik itu kitab suci maupun tradisi-tradisi tidak tertulis. Nah, konsili dengan kata lain menerima dengan devosi dan hormat yang sama kitab suci, baik itu perjanjian lama dan perjanjian baru, maupun tradisi-tradisi yang keluar dari mulut Kristus dan didiktekan oleh Roh Kudus dan yang dipelihara dalam gereja Katolik lewat penerusan yang berkelanjutan. Dengan kata lain, poin yang perlu kita garis bawahi di sini adalah pewahyuan itu ya kita terima melalui baik itu kitab suci maupun tradisi, ya, atau tradisi-tradisi yang tidak tertulis. Dan kita ingat konteks dari Konsili Trinte ini tadi, ya, yang berhadapan dengan reformator. Baik, yang kedua adalah pewahyuan menurut Konsili Vatikan yang pertama. Konsili Vatikan yang pertama diadakan pada tahun 1869 sampai 1870. Kita catat demikian, walaupun secara konkret itu Konsili Vatikan pertama kan tidak pernah ditutup secara resmi, secara meriah, ya, karena situasi perang, situasi sosial politik yang ada pada waktu itu. Namun konteks yang dihadapi oleh Konsili Vatikan pertama adalah gereja yang melawan rasionalisme, artinya segala sesuatu itu dianggap benar kalau dapat dibuktikan atau diterima oleh rasio, oleh akal. Sedangkan yang lain adalah fideisme, berkebalikan ini pemisahan, ya, antara iman dengan akal, dengan rasio. Ekstrim yang lain tentu saja ini. Lalu juga panteisme, artinya
segala sesuatu alam semesta itu merupakan manifestasi dari Allah, atau segala sesuatu ya adalah Allah. Lalu ateisme tentu saja sudah kita pahami, ya, paham yang menolak eksistensi dari Allah. Nah, dalam konteks macam ini, lalu Konsili Vatikan pertama merumuskan konsep pewahyuan. Ya. Konsili membedakan dua cara dengan mana manusia bisa sampai pada pengetahuan akan Allah. Ingat, di sini yang perlu digarisbawahi juga sebetulnya adalah pengetahuan akan Allah, ya, yang nanti menjadi ciri khas pewahyuan di dalam Konsili Vatikan yang pertama ini. Yang pertama adalah jalan naik dari pengetahuan kodrati, artinya lewat akal, lewat apa yang dipahami oleh manusia, kemudian sampai pada pengetahuan akan Allah itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jalan turun dari pewahyuan, dari Allah, ya, Allah yang membuka, Allah yang menyampaikan dirinya. Pewahyuan diperlukan karena memang pengetahuan manusia terbatas, tetapi terutama karena Allah dalam kebaikannya yang tak terbatas telah mengarahkan manusia pada yang supranatural, yakni ambil bagian dalam kebaikan Allah. Ya, dalam hal ini adalah atau tampak bahwa Allah yang berinisiatif untuk mengarahkan manusia untuk atau agar kita lalu ambil bagian dalam kebaikan Allah tersebut atau dalam inisiatif Allah tersebut. Sumber atau isi pewahyuan adalah doktrin kebenaran tentang Allah dan rahasianya. Kita baca terlebih dahulu sebagaimana ada dalam kitab suci dan tradisi. Sebagaimana tadi disebutkan dalam Konsili Trinte, yang diinspirasikan oleh Roh Kudus dan dipercayakan kepada gereja. Dan sebagai penafsir utama kitab suci dan tradisi tentu saja adalah gereja, ya. Dan seperti dalam Konsili Trinte tadi, kitab suci dan tradisi sebagai kebenaran yang diwahyukan, sebagai isi dari wahyu tadi, istilah dari Konsili Trinte, ya. Dan kita ingat di sini bahwa salah satu model dari pewahyuan, model-model pewahyuan yang sudah kita pelajari dalam pertemuan sebelum ini bersama dengan Romo Marto Sujito sudah diterangkan, salah satu model kan adalah model teori instruksional, ya, artinya wahyu itu sebagai ajaran, sebagai rumusan yang mesti ditanggapi dengan ketaatan kita, ya. Dan tampak di sini, ya, yang dimulai model tadi, model teori instruksional yang sudah kita pelajari minggu yang lalu bersama videonya dibuat oleh Romo Marto Sujito, ya, ketaatan kita pada pewahyuan, ya, pewahyuan ya ini ajaran yang sudah dirumuskan dalam suasana macam itu, yang mulai dari skolastik sampai abad ke-19, Konsili Vatikan pertama masih adalah dalam suasana seperti ini. Baik, selanjutnya yang ketiga kita masuk ke pewahyuan menurut Konsili Vatikan yang kedua yang diadakan pada tahun 1962 sampai 1965. Dan dalam pengertian pewahyuan menurut Konsili Vatikan kedua ini saya mengajak untuk atau mewajibkan, ya, mewajibkan kalian untuk membuka dan membaca Dei Verbum artikel 2, artikel 3, artikel 4 dan artikel 6 sebagaimana yang akan kita lihat satu persatu. Baik, kita mulai dari yang pertama, Dei Verbum artikel kedua, ya. Atau saya tidak akan membacakan secara keseluruhan karena nanti akan kita lihat satu persatu, tetapi saya mengadakan kalian membaca sendiri-sendiri, ya. Ini saya wajibkan, saya tulis tetapi tidak akan saya bacakan juga di kelanjutannya, tidak terlalu panjang, tetapi dari kalimat-kalimat atau ungkapan-ungkapan doktrinal yang ada di sana, rumusan-rumusan teologis yang ada di sana akan kita bahas.
Baik dari apa yang disampaikan dalam De Verbum artikel kedua tadi, dari rumusan tadi, beberapa poin yang terkait dengan arti pewahyuan kita lihat satu persatu di sini. De Verbum berbicara mengenai wahyu yang berawal dari Allah. Ya. Kalau tadi kita perhatikan, kalimat pertama dari De Verbum artikel kedua ini adalah dalam kebaikan dan kebijaksanaannya, artinya kebijaksanaan Allah, ya, mau diungkapkan di sini adalah pewahyuan itu berawal dari Allah, berasal dari Allah, merupakan inisiatif dari Allah. Ya, ditegaskan di sini. Ini dapat kita bandingkan dengan Konsili Vatikan pertama tadi yang berbicara tentang wahyu atau isi wahyu tadi, ya, yang berawal dari pengetahuan manusia akan Allah. Ini berbeda dari tekanan dari Konsili Vatikan yang kedua, yaitu inisiatif dari Allah. Mau dikatakan bahwa subjek wahyu adalah Allah sendiri, ya, Allah yang membuka dirinya. Bahkan nanti Allah yang memberikan dirinya dalam diri Yesus Kristus. Wahyu adalah gerak hidup ilahi, ya, Allah yang membuka diri, Allah yang memberikan dirinya, menyampaikan kehendaknya. Ya. Selain subjek, mau disampaikan subjek wahyu adalah Allah sendiri. Poin yang kedua di sini adalah demikian juga objek wahyu adalah pribadi Allah sendiri. Jadi Allah adalah subjek sekaligus objek dari wahyu. Dalam hal ini yang kedua, wahyu, objek wahyu adalah pribadi Allah sendiri dan rahasia kehendaknya, ya. Disebutkan sebagai atau di sini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia rahasia kehendaknya, ya, dalam mau menerjemahkan kata misteri, bahasa Yunani mysterion, ya, bahasa Latinnya sacramentum atau sakramen dalam bahasa Indonesia, ya. Misteri kehendak Allah artinya adalah secara sederhana kita pahami melalui peristiwa konkret, melalui peristiwa indrawi, melalui sejarah yang konkret kita menangkap isinya. Ya, yang dalam hal ini adalah Allah yang berbicara, Allah yang membuka diri. Allah dan kehendaknya, ya, yang tertangkap di dalam sejarah peristiwa yang konkret di dalam kehidupan kita. Oke, nanti dapat kita diskusikan lebih lanjut dalam jam yang kedua. Semua manusia, poin selanjutnya dalam De Verbum artikel kedua ini, ya, nanti kalimatnya atau rumusannya persisnya dalam De Verbum artikel kedua, minta tolong dicari, ya, atau kita cari bersama menanti. Semua manusia punya jalan masuk pada Allah, ya, dan ambil bagian dalam hidupnya, hidup Allah dalam Kristus dan Roh Kudus. Oke, poin yang pertama yang mau digarisbawahi di sini adalah kita manusia punya jalan masuk pada Allah atau punya kemungkinan ambil bagian dalam hidup Allah. Ya. Lalu poin yang kedua di sini adalah ya dalam hidup Allah yang berciri triniter. Ya, hidup Allah dalam Kristus dan Roh Kudus. Ini disebutkan di De Verbum artikel kedua tadi. Artinya adalah Allah yang membuka diri tadi bersifat trinitaris, yaitu suatu dinamika kehidupan, ekonomia, gitu, yang tidak bisa tidak melibatkan semua. Semua artinya adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hidup Allah dalam Kristus dan Roh Kudus. Pewahyuan bersifat triniter, ya, bersifat trinitaris. Digarisbawahi di sini. Poin selanjutnya adalah wahyu adalah peristiwa perjumpaan aktual, ya, yang atau saya baca terlebih dahulu. Yang minta tolong diperhatikan yang dicetak miring. Peristiwa perjumpaan aktual yang melibatkan hidup aktual kita dengan hidup Allah yang tidak kelihatan. Kita bertemu dengan Allah yang serba lain atau transenden, yang senyatanya menyapa, bergaul, dan mengundang manusia masuk dalam persekutuan. Sebetulnya persekutuan di sini perlu
cetak miring juga ya. Artinya yang digarisbawahi di sini adalah wahyu adalah peristiwa perjumpaan aktual antara apa dan siapa? Antara Allah dan manusia ya. Suatu perjumpaan aktual atau persekutuan tadi sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah ya. Sekali lagi di sini juga kelihatan bahwa Allah yang berinisiatif dengan menyapa, bergaul dan mengundang manusia tadi. Ini persis sebagaimana disebutkan di dalam De Verbum artikel kedua ya. Nah, wahyu dalam hal ini menciptakan keterpaduan ya atau persekutuan dalam kemerdekaan. Artinya ya Allah yang membuka diri dan kemudian kita yang menanggapi dengan penuh kebebasan sehingga terjadi perjumpaan aktual ya atau persekutuan atau komunikasi tadi. Selanjutnya, wahyu terlaksana dalam karya dan sabda yang terjalin mendalam. Ya, tentu saja karya dan sabda hidup Allah sendiri ya, tampak dalam diri Kristus. Suatu karya hidup yaitu peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia yang bersifat sungguh, nyata, dan manusiawi ya, yang bersifat sakramental tadi ya, antara lain juga disebutkan di sana, bukan wahyu yang infoteoritik atau kejadian yang dikomando oleh perintah. Kita mengingat yang wahyu dalam pengertian teori instruksional itu ya, bukan demikian, tetapi dalam kehidupan manusia yang sungguh nyata dan manusiawi, tadi disebut sebagai misteri tadi ya. Dalam hidup konkret, dalam peristiwa yang nyata, dalam sejarah kita menangkap Allah ya yang berbicara, Allah yang menyampaikan kehendaknya, bahkan dirinya sendiri. Sabda mengungkapkan misteri atau realitas yang mendalam, yang terkandung dalam peristiwa konkret, dalam peristiwa nyata, dalam sejarah tadi. Ya, mengungkapkan misteri peristiwa, ya, menjadi simbol Allah sendiri, artinya penampakan Allah sendiri. Peristiwa yang konkret, peristiwa yang nyata itu menjadi penampakan Allah sendiri ya. Dalam terlebih dalam karya dan sabda Yesus sendiri yang kelihatan lalu kita menangkap Allah sendiri. Baik, nanti poin ini akan kita garis bawahi kembali. De Verbum menggemakan pembaruan wacana teologia sebelumnya antara mereka atau tokoh-tokoh yang teolog-teolog yang mengerti perjumpaan Allah dan manusia sebagai sejarah keselamatan, misalnya disampaikan oleh Bultmann dan Pannenberg, dan mereka yang menekankan atau teolog-teolog yang menekankan pokok perjumpaan ya, antara sabda Allah yang menegur manusia, misalnya disampaikan oleh Karl Barth dan juga Ebling ya. Jadi De Verbum ini seolah-olah atau bukan seolah-olah tetapi merupakan kompromi atau juga menampakkan, menggemakan pembaruan ya yang diserukan oleh teolog-teolog ini. Oke, ini sebagai informasi. Wahyu Triniter itu tadi ya yang Bapa, Putra dan Roh Kudus atau Kristus dan Roh Kudus begitu berpusat pada Kristus ya, berpusat pada Kristus. Kristus disebut sebagai pusat atau puncak bahkan ya. Nanti kalau kalian membaca atau memperhatikan kembali kalimat terakhir dari De Verbum yang kedua tadi ya, Kristus yang merupakan pengantara di mana Allah dan manusia seluruhnya berjumpa ya. Perjumpaan wahyu tadi dalam poin sebelumnya merupakan perjumpaan antara Allah dan manusia tadi ya, terjadi dalam diri Kristus. Kristus sebagai pusat, puncak, definitif atau kepenuhan ya. Kepenuhan dalam mana perjumpaan antara Allah dan manusia menjadi penuh. Sehingga selanjutnya dapat berkembang dalam seluruh kekayaan sejarah manusia. Kristus adalah jaminan bahwa peristiwa wahyu bukan semacam ilham dari atas yang di bawah terik matahari menguap entah kemana, tetapi sesuatu yang nyata, terjadi, yang konkret.
dalam diri Kristus, perjumpaan Allah dan manusia menjadi hidup, menjadi nyata. Ya, dalam diri Kristus kita berjumpa dengan Allah sendiri. Ya, oke. Nanti diperhatikan atau digarisbawahi kalimat terakhir dari De Verbum artikel yang kedua. Baik, selanjutnya kita masuk ke artikel yang ketiga. De Verbum artikel ketiga. Kisah Allah dan manusia menuju Kristus. Dan dalam artikel kedua, kalau kita perhatikan dari De Verbum, itu diberi judul Persiapan Wahyu Ilahi. Nanti minta tolong dibaca artikel yang ketiga ini. Ya. Nah, dibedakan antara karya penciptaan, ya, disebutkan di sana kalimat pertama dibuka dengan Allah yang menciptakan segala sesuatu, dan seterusnya, ya, nanti kalimatnya dibaca sendiri. Dibedakan dari karya penciptaan, wahyu ini. Dibedakan dari karya penciptaan, wahyu adalah pernyataan diri Allah pada saat tertentu dan dengan orang tertentu dalam sejarah manusia. Ya, pernyataan diri Allah pada saat tertentu dan dengan orang tertentu dalam sejarah manusia nanti kelihatan dalam tokoh-tokoh yang dimunculkan di dalam sejarah, terlebih di dalam Perjanjian Lama, Abraham misalnya. Ya. Namun, bagaimanapun dengan menempatkan dan mengaitkan dengan penciptaan, ya, mengaitkan wahyu dengan penciptaan, mau dikatakan bahwa wahyu adalah atau bersifat universal, yakni keselamatan bagi semua orang, diberikan atau ditujukan bagi semua orang. Ya, ini wahyu yang mau digarisbawahi. Walaupun dengan catatan bahwa di sini dalam De Verbum ini tidak dijelaskan lebih lanjut bagaimana sejarah konkret tertentu tadi atau lewat orang tertentu atau peristiwa tertentu tadi menjadi sejarah keselamatan yang bersifat universal. Tetapi De Verbum artikel kedua tadi mau disampaikan bahwa sifat universalitas dari wahyu. Yang pasti dengan panggilan Abraham, Musa, dan para nabi-nabi yang lain, diawali dan dibentuklah suatu persiapan umat Allah. Kata persiapan di sini, sebagaimana yang menjadi judul dari De Verbum artikel yang ketiga. Yakni umat yang dididik untuk mengakui Allah yang esa. Untuk menantikan, tujuannya adalah untuk menantikan penyelamat yang dijanjikan, yaitu disebut sebagai wahyu Injili yang nanti definitif terjadi dalam diri Yesus Kristus. Nah, di sini mau disampaikan bahwa fakta sejarah yang dialami diartikan sebagai sejarah Allah bersama umat. Ya, dan jalan manusia bersama dengan Allah menuju kedatangan Allah dalam masa depan. Sekali lagi, fakta sejarah yang terjadi tadi disebutkan melalui tokoh tertentu, peristiwa tertentu tadi menjadi sejarah bersama antara Allah dan manusia dan sekaligus menjadi jalan bagi kita, bagi manusia untuk bersama dengan Allah menuju kedatangan Allah yang definitif, yang nanti akan terpenuhi dalam diri Yesus Kristus. Baik, sekarang kita masuk ke artikel keempat dengan catatan tadi sama. Kalian membaca, saya wajibkan membaca De Verbum artikel keempat. Ya, Kristus kepenuhan wahyu. Artikel keempat ini dimulai dengan mengutip Ibrani, surat Ibrani bab 1 ayat 1 sampai 2 ya. Di sana dikatakan, setelah berulang kali dan dengan berbagai cara Allah bersabda dengan pengantaran para nabi, akhirnya pada zaman sekarang ia bersabda kepada kita di dalam putranya. Ya, dengan mengutip Ibrani bab 1 ayat 1 sampai 2, konsili menegaskan bahwa pernyataan diri Allah dalam sejarah menjadi penuh dalam pribadi diri Kristus. Kita ingat tadi dalam De Verbum artikel kedua yang disiapkan ya melalui para atau tokoh-tokoh tertentu tadi ya, dan kini menjadi penuh dalam pribadi Kristus.
Peristiwa Kristus bukan pewahyuan baru, melainkan langkah pewahyuan yang definitif dari Allah atau kepenuhan pewahyuan dari Allah. Yesus Kristus adalah sekaligus di sini sabda Allah dan simbol Allah yang kedua. Oke, kita baca terlebih dahulu. Yesus Kristus adalah sabda, yaitu pernyataan Allah kepada manusia, Allah yang menyatakan dirinya dan kehendaknya tentu saja, dan sekaligus sebagai simbol Allah, artinya tanda kehadiran Allah beserta kita, Allah yang menampakkan dirinya. Ya, tadi juga disebut secara bagus dengan istilah misteri tadi. Ya, yang kelihatan dalam diri Kristus kita berjumpa dengan Allah. Kristus merupakan atau Yesus Kristus merupakan pernyataan sekaligus dengan sabda Allah dan simbol Allah ini mau dikatakan bahwa pernyataan dan sekaligus ini ya pernyataan dan kehadiran Kristus melalui sabda dan karyanya seluruh diri Kristus apa yang dibuat ya terutama nanti berpuncak pada wafat dan kebangkitannya adalah kepenuhan dan peneguhan wahyu Allah bagi keselamatan manusia. Ya, sekali lagi di sini disebutkan sebagai kepenuhan dan peneguhan wahyu Allah bagi keselamatan manusia. Yesus Kristus bukan sebagai bukti luar akan kehadiran Allah, melainkan kehadiran Allah itu sendiri ya, merupakan kehadiran Allah sendiri yang diandalkan dalam iman menjadi kekuatan hidup ya. Sekali lagi sebagai kata kunci yang perlu digarisbawahi di sini adalah sebagai sabda Allah dan sekaligus sebagai simbol Allah, kehadiran Allah sendiri. Ini kutipan dari boleh dikatakan paragraf terakhir dari artikel keempat, nanti minta tolong dibaca keseluruhan. Adapun tata keselamatan Kristiani sebagai perjanjian baru dan tetap tidak pernah akan lampau, ya, dan sama sekali tidak boleh dinantikan lagi wahyu umum yang baru sebelum Tuhan kita Yesus Kristus menampakkan diri dalam kemuliaan. Apa artinya kalimat ini? Nah, wahyu dalam Kristus menurut konsili di satu sisi punya arti mendasar, yaitu tidak tergantikan. Ya, wahyu dalam Kristus ini tidak tergantikan atau disebut definitif atau penuh tadi. Ya. Tidak tergantikan bagi hubungan kita dengan Allah dalam sejarah keselamatan, dan di sisi lain sekaligus sejarah keselamatan itu tetap terbuka serta terarah ke masa depan menuju kepenuhannya, yaitu pada penampakan kemuliaan Allah dalam kedatangan Kristus nantinya. Ya, sekaligus definitif, tidak tergantikan, tetapi sekaligus terbuka ke depan dalam kepenuhannya dalam kedatangan Kristus yang kedua. Nah, ini mau dikatakan bahwa dari inkarnasi sampai parusia, ya, sampai kedatangan Kristus kembali, terbentang peristiwa pewahyuan Allah. Ya, dari kedatangan Kristus yang pertama sampai nanti kedatangan Kristus dalam kemuliaan, terbentang peristiwa pewahyuan Allah yang oleh manusia dialami sebagai saat pengharapan. Pengharapan akan kepenuhannya tentu saja. Saya juga meminta untuk membaca De Verbum artikel ke-6, yaitu mengenal Allah secara manusiawi, ya. Dengan mengutip Konsili Vatikan yang pertama, De Verbum artikel ke-6 ini tentang wahyu kodrati, ya, yang dilengkapi oleh wahyu adikodrati. De Verbum mencoba menjawab permasalahan baru, ya, yaitu dalam rangka satu peristiwa wahyu. Manakah peran penerapan manusia yang mandiri dalam pewahyuan ini? Baik, nanti minta tolong artikel ke-6 ini dibaca juga, ya, tetapi mau disampaikan oleh dengan Konsili Vatikan kedua atau De Verbum artikel 6 ini mengutip apa yang ditegaskan dalam Konsili Vatikan yang pertama.
Baik, saya kira ini slide terakhir untuk ya. Baik, ini materi kita, ajaran gereja mengenai pewahyuan sebagaimana disampaikan di dalam Trente, Konsili Vatikan pertama dan Konsili Vatikan yang kedua. Mari kita cermati dan nanti kita diskusikan di dalam jam yang kedua.